perjalanan? John Hartman bersama skuad Garuda kini semakin menarik di tengah persiapan dirinya untuk menjalani laga debutnya sebagai pelatih kepala. Benarkah John Hartman akan kembali memanggil sosok Ilkan Bagot ke timnas Indonesia di ajang terdekat ini? Nama Pascal Struwich kini akhirnya kembali ramai di media sosial setelah sang pemain memberi respon soal ketertarikan penggemar skuad Garuda untuk melihatnya bermain di skuad tim merah putih. Sosok Kevin Dix sampai sebahagia dan sebangga ini bersama timnas Indonesia dan menatap masa depan baru demi bisa memberikan yang terbaik. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Peluang kembalinya bek jangkung timnas Indonesia yaitu Ilkan Bagot kini kembali menguat seiring John Hartman menjadi pelatih baru skuad Garuda. Setelah cukup lama menghilang dari panggung tim nasional, kini nama Ilkan Bagot benar-benar kembali menjadi perbincangan dan dinilai berpeluang masuk ke dalam radar John Hartman, terutama untuk kebutuhan formasi serta karakter permainan yang kerap diusung pelatih asal Inggris tersebut. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang menaruh perhatian besar kepada keseimbangan struktur pertahanan. Di sepanjang karir kepelatihannya, Hartman kerap mengandalkan bek dengan postur ideal, kemampuan duel udara yang kuat, serta disiplin dalam membaca permainan. Karakter ini dinilai sejalan dengan profil Ilkan Bagot yang tumbuh dan berkembang dalam sistem sepak bola Inggris yang identik dengan permainan fisikal dan organisasi pertahanan yang ketat. Saat ini, Ilkan Bagot masih terikat kontrak dengan Ipswich Town, klub yang berlaga di divisi Championship di Liga Inggris. Meski belum menjadi pilihan utama dan beberapa kali menjalani masa peminjaman, namun pengalaman Ilkan berkompetisi di atmosfer sepak bola Inggris dinilai sebagai modal penting. Latar belakang ini diyakini membuat John Hartman memahami betul konteks perkembangan Ilkan sebagai bek tengah muda yang ditempa di liga dengan intensitas tinggi. Ilkan sendiri sudah cukup lama tidak memperkuat timnas Indonesia. Penampilan terakhirnya bersama skuad Garuda terjadi pada 28 Januari 2024 yang lalu. Di saat Indonesia menghadapi Australia di babak 16 besar, kini kehadiran John Hartman membawa angin segar bagi masa depan Ilkan Bagot di timnas Indonesia. Dengan pendekatan taktik yang mengutamakan pertahanan solid serta kebutuhan akan bek bertipe klasik, maka peluang Ilkan untuk kembali memperkuat skuad Garuda dinilai cukup besar. Namun meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan sang pelatih. Apakah akan memanggil kembali Ilkan Bagot atau tidak? Ya, Ilkan William Theo Bagot lahir di Bangkok, Thailand pada 23 Oktober 2002. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan mengawali karir sepak bolanya di Inggris bersama Ipswich Town. Dengan postur 196 cm, sosok Ilkan Bagot dikenal sebagai bek tengah yang kuat dalam duel udara dan disiplin menjaga area pertahanan. Seiring usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di kompetisi di Inggris, kini Ilkan dinilai masih memiliki potensi besar untuk kembali menjadi pilar utama di lini belakang timnas Indonesia jika kembali mendapat kesempatan. Pemain keturunan Indonesia yaitu Pascal Struwich kini akhirnya menjawab kemungkinan dirinya untuk diproses naturalisasi. Ya, pelatih timnas Indonesia yaitu John Hartman sebelumnya telah mengindikasikan ketertarikan, di mana nama Pascal Struwich sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda. Sejak bertahun-tahun yang lalu, ia sudah disebut-sebut sebagai pemain yang layak dinaturalisasi karena berkarir di Liga Inggris. Namun hingga kini, namanya masih sering dikaitkan dengan timnas Indonesia. Hingga demikian, Pascal Struwich telah dengan konstan memberikan jawaban. Ya, Pascal Struwich baru-baru ini memang kembali dipertanyakan mengenai kemungkinan untuk membela timnas Indonesia, di mana ia pun kemudian langsung memberikan penjelasan mengenai keinginannya. Saya pikir itu luar biasa untuk melihat para fans yang ada di sana, dan betapa inginnya mereka agar saya bergabung, kata Pascal Struwich kepada ES Panjang N. Itu menunjukkan negara sepak bola yang tinggi. Semua fans yang berkomentar di Instagram saya, itu cukup lucu, jelas sang pemain. Ya, ia pun tidak mengabaikan ketertarikan para supporter skuad Garuda. Namun, fokusnya saat ini adalah untuk membawa Leeds United finish setinggi mungkin di Liga Inggris. Itu bukan fokus saya saat ini. Saya ingin mengakhiri musim dengan kuat bersama Leeds. Kami ingin mempertahankan diri di Premier League dan finish setinggi mungkin. Membela timnas Belanda? Mari berharap itu bisa terwujud suatu hari nanti, sambungnya menyampaikan. Ya, sebelumnya John Hartman telah mengindikasikan ketersediaan untuk menaturalisasi pemain lagi. Secara khusus, ia mengharapkan pemain yang tampil di Liga Top Dunia untuk bergabung, dan Pascal Struwich salah satu yang tersedia. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama tim putra Kanada,
Saya punya filosofi yang sangat jelas. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2 pemain yang bermain di 5 liga top dunia. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang karirnya menceritakan kisah terbaik, dan karir sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi. Ya, saya rasa tidak sulit melihat di mana para pemain terbaik berada. Dan kami berusaha membawa yang terbaik ke negara ini. Meyakinkan mereka bermain untuk Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain tersebut, tutur Hartman. Pemain timnas Indonesia yaitu Kevin Dix kini mengakui bahwa kegagalan lolos ke Piala Dunia memberikan banyak pelajaran. Ya, diketahui sebelumnya Kevin Dix masuk ke dalam skuad yang bertarung di putaran keempat. Di momen penentuan nasib di bawah pelatih Patrick Kluivert, justru mereka tidak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik. Harapan baru muncul setelah John Hartman ditunjuk sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Kevin menjelaskan bahwa dia akan selalu berjuang keras untuk timnas Indonesia. Kebanggaannya kepada negara mendapatkan ujian setelah gagal lolos ke Piala Dunia. Namun, ini justru menguatkannya dan siap kembali membantu skuad Garuda. Saya memilih Indonesia dengan semua kebanggaan dan semua cinta. Itu termasuk kegagalan, kata Kevin Dix. Ya, Kevin melanjutkan bahwa saat ini mereka harus menerima fakta bahwa Piala Dunia tahun ini belum ditakdirkan untuk mereka. Menurutnya, selama babak penyisihan ada banyak hal yang bisa dipelajari, di mana ia masih percaya mereka bisa merasakan turnamen tersebut di masa depan. Tentunya, butuh kerja keras ekstra dari semua pihak demi bisa mencapai target utama tersebut. Itu termasuk pembelajaran, dan mungkin ini bukan turnamen kami. Mungkin lain kali, tutur Kevin Dix. Ya, misi selanjutnya adalah untuk bisa memberikan hasil terbaik di Piala Asia 2027 nanti, di mana ajang tersebut nantinya akan digelar di Arab Saudi pada bulan Januari tahun depan. Semua pemain siap bangkit dan lepas dari luka setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia ini. Selain itu, ia juga siap untuk memberikan segalanya untuk bisa mencapai hasil terbaik di bawah arahan John Hartman. Kamu akan melakukan segalanya untuk itu. Kami punya Piala Asia tahun depan dan ya, kami akan melakukan segalanya untuk itu. Untuk Indonesia, tutup Kevin Dix. Ya, yang terbaru, kini Kevin Dix dikabarkan mengalami cedera setelah membela timnya di laga lanjutan Bundesliga baru-baru ini, di mana media Jerman yaitu Liga Insider menduga bahwa Kevin Dix mengalami cedera kepala. Kejadian itu terjadi ketika Kevin Dix membela Borussia Mönchengladbach melawan Hamburg pada menit ke-85, berawal dari tendangan bebas pemain Hamburg. Kepala Kevin Dix berbenturan dalam duel udara. Pada fase akhir pertandingan melawan Borussia Mönchengladbach, terjadi sebuah insiden yang mengkhawatirkan menimpa Kevin Dix, ujar Liga Insider. Pascal Struijk kini akhirnya kembali berbicara tentang Indonesia ke khalayak publik, di mana ia juga menyinggung soal masa depannya di dunia sepak bola internasional, termasuk di timnas Indonesia. Ya, skuad Garuda memang saat ini memulai era baru di bawah asuhan John Hartman, di mana PSSI menargetkan keberhasilan lolos ke putaran final Piala Dunia 2030 mendatang. Untuk merealisasikan targetnya, sosok John Hartman telah mengatakan bahwa dirinya bertekad untuk menaturalisasi pemain tambahan. Selama ini ada banyak pemain diaspora yang telah dikaitkan, namun belum selesai dinaturalisasi. Pascal Struijk salah satunya, yang merupakan salah satu pemain keturunan Belanda yang masih bisa dinaturalisasi. Latar belakangnya sebagai pemain Leeds United membuat para fans skuad Garuda semeringat. Bek tengah berusia 26 tahun itu ikut tampil di Premier League, namun masih belum pernah mendapatkan panggilan dari timnas Belanda hingga saat ini. Karena hal itu, kini namanya pun terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Namun, Struijk belakangan kembali berbicara soal keinginannya di masa depan di level tim nasional. Bermain untuk tim nasional Belanda masih menjadi mimpi saya. Itu bergantung kepada bagaimana saya bermain di lapangan, kata Pascal Struijk di dalam wawancara dengan ESPN. Anda harus memastikan bahwa pelatih tim nasional tidak bisa mengabaikan Anda. Saya sudah bermain bagus sejauh ini, jadi saya harap bisa mempertahankannya, tambah sang pemain. Ya, Pascal Struijk mencolek sosok Ronald Koeman yang belum memanggilnya ke skuad de Oranje, di mana ia mengindikasikan bahwa dirinya sudah pantas untuk mendapatkan panggilan. Jika Anda tampil di level tertinggi, saya pikir Anda pantas mendapatkan kesempatan. Namun, saya bukanlah pelatih tim nasional, sambung Pascal Struijk. Ya, Pascal Struijk lahir di Belgia dan masih bisa mendapatkan panggilan dari The Red Devils. Namun Struijk mengaku sempat mempertimbangkannya. Namun pilihan utamanya tetap Belanda. Saya memang pernah mempertimbangkannya. Namun itu sudah agak lama. Saat itu, Roberto Martinez masih menjadi pelatih. Dialah yang pertama mengontak saya. Dia memberitahu kemungkinan saya dipanggil. Itu masih terngiang di kepala. Namun bagi saya, mimpi saya adalah bermain untuk tim nasional Belanda, pungkas sang pemain. Ya, hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi John Hartman, sebab
Sebelumnya ia berharap untuk bisa menaturalisasi para pemain dari 5 liga top dunia, dan Struij merupakan salah satu yang tersedia. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.